19 ya kita alami. Alhamdulillah kita bisa mengadakan pra peluncuran baca buku dari rumah. Alhamdulillah kita didukung oleh Kemenparekraf, dan ini Pak Andi yang salah satu yang sangat concern mengenai harus baca buku dari rumah. Baik, kita mulai saja ya Pak Andi, Bu Ida. Kami persilahkan Bu Ida memberikan sambutan untuk pra peluncuran baca buku dari rumah. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Kartini, Pak Andi dan teman-teman dari Deputi Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian juga Pak Bin Pasar Ibu dan kawan-kawan panitia, kemudian juga Mas Syahrir ya yang akan menjadi salah satu pembicara juga pada pagi hari ini mewakili penerbit Mizan. Dan tentunya teman-teman penerbit yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pagi ini di meeting virtual kita dalam acara pra peluncuran program baca dari rumah kerjasama IKAPI dan juga 4 marketplace terpilih, yaitu Bukalapak, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Kami juga ucapkan terima kasih secara khusus kepada penerbit yang sudah berpartisipasi. Awalnya ada sekitar 80 lebih ya penerbit yang bergabung. Bapak Ibu yang saya hormati, pada bulan April yang lalu IKAPI melaksanakan survei ya tepatnya pada tanggal 16 sampai 20 April dan direspon oleh kurang lebih 100 anggota. Ada suara? Kemudian kita juga menemukan ternyata banyak sekali sekarang penerbit, ada 74,5% penerbit yang sudah melakukan penjualan melalui toko buku online. Nah, para penerbit COVID ini semua berusaha ya untuk bisa bertahan dalam kondisi pandemi ini. Ada yang merencanakan untuk menghentikan produksi buku, jadi hanya menjual buku yang ada saja. Tapi juga ada yang menyarankan, 21% diantaranya menyarankan untuk IKAPI ini meminta bantuan kepada pemerintah. Berdasarkan masukan dari anggota ini, maka IKAPI berkirim surat kepada pemerintah, berharap pemerintah dapat mengambil peran lebih aktif dalam membantu industri penerbitan agar dapat bangkit lebih cepat. Oh ya, ada yang tertinggal di survei itu juga ada 54,2% penerbit yang menemukan pelanggaran hak cipta melalui penjualan buku mereka di marketplace. Ya. Nah, setelah kita bersurat, alhamdulillah mendapat respon antara lain dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Rupanya Kemenparekraf pun sedang berpikir sama, yaitu bagaimana caranya membantu para pelaku kreatif atau khususnya para penerbit ya yang terdampak wabah corona ini. Maka gayung bersambut, jadilah IKAPI berkali-kali bersama Parekraf mengadakan rapat daring ya untuk bersama-sama mencari solusi. Nah, salah satunya melalui kemarin yang baru saja selesai dilaksanakan itu program nulis dari rumah yang bertujuan untuk memberikan stimulus kepada penulis, dan sekarang ini melalui program baca dari rumah ya yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan buku melalui e-commerce dengan memberikan, nah di sini pemerintah akan memberikan subsidi diskon sebesar 20% kepada para penerbitnya, sehingga bisa membantu cash flow para penerbit yang tentunya sekarang sedang terganggu. Kemudian juga sekaligus bisa memberikan edukasi kepada penerbit ya khususnya yang belum bisa untuk onboarding di marketplace, di 4 marketplace yang terpilih tadi ya, dan juga sekaligus sebagai upaya untuk memerangi
penjualan buku bajakan. Dalam pembahasan teknis ya, baik di internal IKAPI maupun maupun dengan Kemenparekraf dan Marketplace, kami menyepakati beberapa hal. Antara lain program ini harus bisa dinikmati oleh semua penerbit ya yang memang sudah mendaftar, baik itu besar maupun kecil, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. Baik yang sudah memahami atau sudah berjualan di marketplace maupun yang belum, karena nanti kan ada kesempatan untuk belajar bagaimana caranya onboarding di marketplace. Jadi kami mengupayakan agar ada pagu ya yang bisa pagu subsidi yang bisa dinikmati oleh semua penerbit, kemudian juga promosi yang adil di semua marketplace ya. Jadi artinya penerbit juga bisa mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan di marketplace, dan kami juga berharap penerbit ini bisa memanfaatkan bantuan dari pemerintah ya. Jadi kalau tidak dimanfaatkan nanti ada waktunya dipindahkan atau dialihkan ke penerbit lain yang bisa memanfaatkan bantuan tersebut. Jadi memang kita berharap partisipasi dari semua pihak ya yang terlibat agar program ini sukses. Jadi dari Parekraf yang sudah memfasilitasi pertemuan penerbit, kita juga akan mendapatkan subsidi. Kemudian dari penerbit juga kita harapkan berpartisipasi dengan memberikan diskon kepada pembeli dan mengupayakan juga tentunya promosi di media sosialnya masing-masing. Kita yakin semua pasti punya media sosial di zaman digital sekarang ini ya, di era digital sekarang ini. Nah, kemudian kita juga berharap marketplace ini bisa mengedukasi para penerbit dan memberikan juga kontribusi berupa bebas ongkos kirim ya, dan juga mengupayakan agar akun penerbit ini langsung menjadi akun yang official. Nah, kemudian dalam pembicaraan kita juga membicarakan mekanisme pemberian bantuannya. Ternyata marketplace ini tidak mau menerima bantuan pemerintah ya. Jadi akhirnya mekanismenya nanti pelaksananya itu melalui swakelola tipe 3. Jadi dana dari pemerintah nanti akan diberikan kepada IKAPI dan nanti IKAPI akan menyalurkan kepada penerbit yang memang berhasil menjual bukunya berupa subsidi diskon yang 20% itu. Ya, karena terkait ini ya Bapak Ibu para penerbit ini khususnya, karena terkait administrasi pemerintah ya yang nantinya tentu akan diperiksa oleh pihak berwenang, kami berharap ya IKAPI berharap semua penerbit bisa menaati aturan yang tercantum nanti dalam perjanjian ya, baik yang terkait konten bukunya tentu harus diperbolehkan oleh undang-undang. Kemudian juga yang terkait transaksi gitu ya, yang terkait ketersediaan stok dan juga kelengkapan administrasi dan pelaporan ya, serta tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang akan merugikan kita semua. Itu harapan kami karena memang dalam dalam penyelenggaraan swakelola dengan dana pemerintah seperti ini memang administrasinya sangat ketat. Jadi kalau ada hal-hal yang ini nanti akan diperiksa dan tentu akan yang merepotkan kita semua. Jadi sekali lagi saya berharap semua bisa mengikuti aturan yang sudah nanti dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Bapak Ibu semua ya, oleh para penerbit. Saya kira itu mungkin sekedar pengantar atau pembukaan dari saya. Saya kira kita semua mungkin dalam masa ini kita tentu semua sama-sama sulit ya, wabah ini membuat kita terpuruk ya. Namun demikian kita juga bisa belajar bahwa wabah ini juga banyak memberikan manfaat yang buat kita semua. Kita akhirnya terpaksa atau dipaksa harus bisa bekerja dari rumah dan akhirnya berbisnis melalui e-commerce ini. Ini mungkin yang tadinya kita tidak begitu perhatikan, sekarang ini mau nggak mau menjadi sumber pendapatan utama untuk kita semua ya penerbit. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk bekerja sama dengan marketplace dan terutama juga mendapatkan subsidi atau bantuan dari pemerintah yang nyata ya, yang konkret ya, yang kita bisa rasakan langsung. Mari kita bersama-sama bisa mensukseskan acara ini dan juga bisa menjaga semua
agar bisa berlangsung dengan aman, dengan lancar, dan tentunya sukses ya. Saya kira itu, terima kasih banyak atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada kekurangan, dan selamat mengikuti peluncuran program Baca dari Rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Ida, Ketua Umum IKP. Alhamdulillah sudah sukses ya terobosan yang dilakukan oleh IKP akan bekerja sama dengan 4 marketplace yang sudah kita rencanakan. Dan itu berkat dukungan dari Kemenparekraf yang telah concern bahwa buku itu sangat penting dan membaca buku itu perlu didorong oleh pemerintah dan penerbit. Nah, ini kesempatan kepada Pak Andi. Mohon Pak Andi bisa memberikan semacam mengapa kita harus kerjasama dengan marketplace. Memang kesanakah kita akan untuk yang akan datang di era industri 4.0. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih Ibu Ida tadi, Bu Kartini. Jadi yang saya hormati ini Ketua Umum IKP Bu Rosdiati Rosalinda, juga yang saya hormati Ketua Program ya nanti Baca di Rumah Bapak Bin Pasaribu, juga yang saya hormati, saya kasihi penerbit yang terpilih untuk mengikuti program Baca di Rumah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Senang sekali pada kesempatan ini ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir ya pada acara pre-launch program Baca di Rumah yang diselenggarakan pada pagi hari ini. Sebagaimana ketahui, sebagai kementerian atau badan yang bertugas untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan keputusan pemerintah di bidang pariwisata dan tugas pemerintah di bidang ekonomi kreatif, Kemenparekraf atau Bapperekraf selalu berusaha mengisi program-program unggulan untuk memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satunya adalah subsektor penerbitan. Terutama pada masa pandemi COVID-19 ini, Kemenparekraf atau Bapperekraf ini berusaha membantu ya para pelaku ekonomi kreatif. Salah satunya melalui program Baca di Rumah. Program Baca di Rumah merupakan bentuk dukungan real atau nyata untuk para pelaku ekonomi kreatif khususnya di bidang penerbitan dan memberikan bantuan aplikasi program subsektor penerbitan melalui laman khusus e-commerce serta menanggung nanti ada diskon atau promo untuk penjualan buku melalui laman khusus. Ya. Jadi kita bekerja sama dengan dengan IKP dan nanti juga bekerja sama dengan beberapa marketplace yang sudah kita tunjuk, yaitu Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan Lazada. Di awal dengan program Baca di Rumah yang akan segera dilaksanakan, semoga dengan adanya program ini akan muncul program-program lainnya, ya, hasil kolaborasi pemerintah dengan asosiasi dan para mitra untuk menjadikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia lebih unggul dan dikenal di dunia. Jadi kalau boleh saya katakan ini adalah program saya dan tim ini selalu membuat program-program terobosannya, terutama untuk penerbit, untuk membantu subsektor penerbitan. Yang tahun lalu kita bekerja sama dengan IKP, yaitu IPP ya, Indonesia Partnership Program ya. Itu pilot project, nanti akan kita lakukan lagi tiap tahun, jadi kita evaluasi. Ini pun untuk penerbitan kita concern banget karena saya juga melihat betapa rendahnya minat baca di Indonesia ya.
betapa rendahnya. Ini kita mau tingkatkan bagaimana caranya dan juga nanti bagaimana kedepannya buku-buku penerbitan Indonesia dapat dikenal ya di luar gitu, karena karya-karya yang sudah ada itu tidak terlihat di luar mungkin ya. Salah satu concern kita bahwa kita concern dan memperhatikan di sektor penerbitan adalah keikutsertaan Indonesia yang dicanangkan oleh Bekraf itu waktu kita sebagai guest country of honors di London ya. Di London kita guest country di mana itu pemerintah tidak sedikit mengeluarkan uang untuk terus-menerus. Sampai program-program selanjutnya di Sharjah, di Shanghai, di mana kita ikutkan terus itu penerbit-penerbit Indonesia. Nah, salah satunya ini adalah Baca di Rumah. Baca di Rumah ini adalah sebenarnya ini adalah program yang dicanangkan oleh tim saya ya. Ini bukan saya nih. Jadi alhamdulillah tim saya sudah mempunyai wacana ke depan seperti apa. Nah, jadi ini tim saya membuat program Baca di Rumah ya. Jadi saya itu mengucapkan terima kasih juga kepada tim saya yang sudah merasakan sudah menjadi dengan penerbitan ini. Nah, adapun program ini adalah pilot project juga ya. Jadi di kami itu subsektor yang menangani paling sibuk di antara bidang-bidang lain. Saya menangani subsektor fashion, kriya, dan kuliner. Nah, itu kriya desain. Nah, ini salah satunya adalah penerbitan malah ya. Jadi semula anggarannya yang kita ada besar karena terjangkau kita diarahkan oleh pemerintah pusat untuk penanganan COVID. Jadi anggaran kita terbagi-bagi gitu ya. Namun demikian dengan anggaran yang ini tidak mengurangi perjuangan kita ya untuk tadi yang telah disampaikan oleh Ibu, yaitu pemberantasan buku bajakan, mengedukasi kepada marketplace nanti bahwa ini loh program Baca di Rumah ini adalah buku-buku yang anti bajakan. Nah, itu nanti kelebihan program ini. Nah, setelah ini kami berharap setelah selesai jadi penerbit yang sudah masuk di marketplace itu berjalan terus ya, karena udah nanti di mentor untuk masuk sampai ke e-boarding, sampai ke onboardingnya gitu. Jadi setelah program selesai, silakan para penerbit jalan terus. Nah, nanti kami akan evaluasi dan kami akan melakukan kegiatan selanjutnya dari kelanjutan ini. Saya rasa cukup itu, Bapak dan Ibu. Senang sekali bisa berkenalan secara langsung, bertemu langsung. Semoga program ini dapat berjalan lancar. Dan sekali lagi terima kasih dengan IKAPI yang selama ini sudah bekerja sama dan memajukan penerbit Indonesia, penerbitan Indonesia, buku-buku Indonesia. Wabillahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Andi. Senang sekali. Ini program Baca dari Rumah menurut Pak Andi dari tim dari Kemenparekraf. Padahal ide datangnya dari Pak Andi yang concern mengenai aduh, ini penerbit mesti dibantu. Lagi masa-masa COVID-19 ini alhamdulillah dibantu, karena kalau nggak ada Pak Andi lah repot ini kita. Tapi memang tim dari Kemenparekraf hebat, anak-anak muda yang sangat concern mengenai perbukuan di Indonesia, sangat concern mengenai pembajakan buku. Ya, ini terobosan yang sukses dilakukan oleh Kemenparekraf dan IKAPI. Sekali lagi terima kasih banyak. Ini tadi yang ikut serta di ini Pak Andi ada 82 penerbit dan memang ada kemajuan yang dilakukan oleh
teman-teman penerbit dari sejak diumumkan baca dari rumah itu mulai mendaftar ke marketplace, dan alhamdulillah ada kemajuan, dan nanti tentunya akan ada edukasi lagi dari masing-masing marketplace. Mungkin tadi sudah ada pertanyaan bagaimana sih aturan dan bagaimana sih kapan dimulai. Ini namanya kan pra. Jadi saya persilahkan Pak Bin Pasaribu sebagai Ketua Panitia dari Baca dari Rumah. Bagaimana sih, apa aja yang harus dipersiapkan oleh teman-teman penerbit ini? Apakah memang ini sangat menguntungkan dan bagaimana? Silakan Pak Bin. Terima kasih Bu Kartini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi buat rekan-rekan semua, khususnya buat Pak Andi dari Kemenparekraf yang telah mendukung kita dan selalu memperhatikan dunia penerbitan, apalagi saat ini lagi lisudara Pak Andi. Mudah-mudahan dengan adanya ini, dengan program-program nanti yang dicetuskan Kemenparekraf lagi membantu kita bisa kami kembali normal. Juga terima kasih buat Ibu Ida sebagai Ketua IKP yang selalu mendukung kita, memberi semangat agar kita panitia terus bekerja untuk membantu rekan-rekan anggota IKP. Mudah-mudahan dengan dukungan Parekraf, IKP bisa nanti penerbit bisa lepas dari keterpurukan sekarang. Buat rekan-rekan semuanya, panitia dan timnya Pak Andi juga kami ucapkan terima kasih. Sekarang kita masuk ke rencana kerja kita, bahwa acara ini, rencana kita kick off akan kita laksanakan nanti tanggal 22 Juli. Tinggal beberapa hari lagi, baru pelaksanaan acara kita ini, membaca dari rumah itu akan kita mulai tanggal 27 Juli sampai 8 Agustus. Di sini, jadi tinggal beberapa hari lagi kita mempersiapkan, yang harus kita persiapkan itu masih banyak sekali. Beberapa akan kami sampaikan di sini, yang harus kita sama-sama kerjakan antara panitia, Parekraf, dan peserta khususnya, dan dengan marketplace-nya juga. Pertama yang harus kita siapkan adalah bahwa semua peserta yang akan kita undang ini adalah anggota IKP yang sudah mendaftar. Tadinya yang mendaftar ini ada 104 penerbit. Tetapi setelah kita berikan pengarahan, ternyata ada peserta itu yang berbentuk grup dari 10 penerbit yang mereka daftar, ternyata mereka dalam satu wadah, akhirnya satu link aja mereka pakai jadi berkurang. Demikian beberapa penerbit grup itu akhirnya terakhir kita kemarin dapat data atau masukan dari penerbit menjadi 82 penerbit yang akhirnya kita daftar di sini. Baru berikutnya, semua peserta ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang kami cantumkan di bawah ini. Nanti juga kami akan kirim ada surat pernyataan. Di dalam surat pernyataan itu juga kami sampaikan beberapa poin yang harus dipenuhi atau ditaati rekan-rekan yang ikut bekerja sama dengan kita dalam acara membaca dari rumah ini. Pertama, bahwa buku yang dijual dalam acara ini atau dimunculkan nanti di masing-masing, di toko masing-masing, tidak melanggar undang-undang sistem sisbuknya. Itu yang utama, supaya kita jangan ada bermasalah nanti, bahwa IKP dengan Pak Parekraf itu konsisten di situ, bahwa buku itu adalah tidak melanggar undang-undang sisbuknya. Baru nanti dalam pembelian kita tahu
Ya sebenarnya yang rekan-rekan kami harapkan tidak melakukan pembelian fiktif dalam acara itu nanti, supaya biarkan bahwa sasaran kita itu bisa berjalan dengan baik dan sasaran kita tepat buat masyarakat yang mencintai buku atau memang gemar membaca buku. Baru berikutnya yang utama nanti bahwa rekan-rekan itu melakukan promosi juga, promosi mandiri. Tanpa dukungan rekan-rekan untuk promosi kita bisa nanti minim. Tapi dengan dukungan semua dari 82 penerbit ini melakukan promosi bersama melalui media sosialnya, saya yakin acara kita itu bisa lebih besar atau bisa sampai ke tujuan kita atau sasaran kita, sehingga acara yang kita rencanakan itu sampai tanggal 8 itu bisa mencapai tujuan kita, sehingga penjualan kita bisa meningkat atau omset kita masing-masing akan meningkat. Baru rekan-rekan juga, takutnya dari rekan-rekan peserta ini belum semua memiliki jaringan ke 4 marketplace. Kami juga mensyaratkan di sini, karena itu salah satu syarat, kita semua minimum memiliki 3 marketplace. Jadi toko kita harus ada masing-masing di 3 marketplace. Tujuannya bukan hanya dalam acara ini juga, untuk seterusnya kita di sana bisa berjualan sehingga pasar kita bisa lebih luas. Atau sebenarnya lebih bagus kalau kita di semua marketplace, khususnya yang 4 yang kita rekomendasikan kerjasama kali ini. Juga di sini kita sampaikan juga bahwa diskon yang kita berikan ke pembeli itu penerbit itu kita harapkan atau kita wajibkan memberikan diskon 20%. Itu dari penerbitnya itu 20% kita minta, ditambah nanti ada diskon tambahan dari Parekraf. Sehingga diskon yang besar nanti buat rekan-rekan masyarakat, buku kita akan cepat terjual dengan diskon yang cukup besar. Ada diskon dari Parekraf, nanti akan kami sampaikan melalui surat berapa besarnya, dan diskon dari penerbit kita harapkan minimum kasih 20%. Jadi diskon 20% plus dari Parekraf nanti itu cukup besar diskonnya, sehingga buku kita itu dalam waktu yang singkat bisa nanti cepat terjual di toko kita masing-masing. Yang terakhir juga kami sampaikan, terkadang ini menjadi masalah buat marketplace atau buat pembeli. Terkadang buku yang dipajang atau dijual di online tersebut stoknya kosong. Itu sering terjadi, sehingga ada komplain dari pembeli. Kami harapkan dalam acara ini tolong ya, kalau ada di tokonya stoknya sudah kosong, bisa itu dikeluarkan dulu supaya semua nanti yang ada di toko itu bisa kita penuhi, sehingga pembeli tidak kecewa kepada kita. Dari semua yang kami sampaikan itu nanti akan kami sampaikan melalui salah satu surat dalam surat pernyataan. Itu akan kita tanda tangan bersama. Itu saya kira. Kalau ada nanti pertanyaan, di sini ada tim saya, ada Ibu Kartini, Pak Panani, Ibu Rini, Pak Sarir, ada timnya, ada Mas Sajid yang menguasai Dian dan Saban, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Sementara Ibu Kartini itu dulu saya sampaikan, kalau ada nanti kita tanya jawab apa aja Bu Kartini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Bin. Alhamdulillah, ya itu tadi sudah dijelaskan secara lengkap oleh Bapak Ketua Panitia, apa yang harus kita persiapkan untuk mensukseskan baca dari rumah.
kita akan tambahkan saya kira dari Pak Syahril yang sudah sukses memanfaatkan marketplace untuk promosi buku ataupun memasarkan buku melalui marketplace. Silahkan Pak Syahril, supaya teman-teman penerbit ini bisa mencontoh sukses story dari Mizan. Silahkan Pak Syahril. Terima kasih Bu Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Pak Andi dan teman-teman tim Parekraf. Ya. Terima kasih banyak atas supportnya. Yang terhormat Ibu Ida, Ketua IKP, dan Pak Bin sebagai Ketua Panitia Program Baca dari Rumah. Kebetulan selain di Mizan, saya juga Ketua Bidang Pameran dan Minat Baca di IKP. Jadi ini program yang bersentuhan dengan bidang kami juga. Ya. Barangkali kemarin saya diminta untuk sekedar testimoni, bukan testimoni juga sebenarnya, ini pengalaman saya yang dialami oleh teman-teman di Mizan sejak kasus pertama COVID-19 di awal Maret. Waktu itu kita sudah prediksi akan terjadi dampak sampai ke akan terjadi dampak sampai ke kita. Jadi dan betul terjadi setelah PSBB diterapkan, para semua toko buku offline itu ditutup. Nah, kami membentuk semacam tim di Mizan yang kebetulan saya diamanahi juga mengkoordinir, namanya Satgas Jaga Omset, dan itu kita membentuk tim dan program sampai 7 bulan ke depan. Ya, jadi kami sebenarnya sudah punya akun di beberapa loka pasar, cuman waktu itu belum terlalu dimaksimalkan karena terus terang Mizan sendiri juga punya toko online sendiri yang bentuknya e-retail. Nah, tapi begitu toko buku fisik ditutup, tentu kita punya cari strategi untuk membesarkan omset kita atau minimal menjaga survive dulu di tahun ini, dan alhamdulillah kita membuat beberapa program sejak April, Mei, Juni, dan Juli ini. Kita ada Mizan Online Book Fair, ada Mizan dan Tokopedia, kemudian terakhir ini kami punya program namanya Komedi Putar yang onboard di 5 marketplace atau loka pasar. Alhamdulillah omsetnya itu sudah bisa mengembalikan omset Gramedia yang hilang. Jadi kami sudah siap memproduksi buku lagi secara normal di bulan ini. Sambil jaga-jaga juga bahwa ini belum ada kepastian terus-menerus, karena Pak Gubernur juga baru kemarin melanjutkan lagi PSBB, terpaksa kami melanjutkan terus program, atau kami melihat juga program di marketplace ini atau di loka pasar ini ternyata sangat signifikan, bahkan bisa naik 5-7 kali omsetnya selama pandemi. Yang kedua, kami melakukan juga di buku digital, tapi ternyata buku digital stagnan, nggak ada perkembangannya signifikan, walaupun naik, tapi itu paling 10-20%. Jadi tetap orang mencari buku fisik. Nah, kemarin teman-teman sempat, karena kita kan menghadapi Lebaran, menghadapi Ramadan, ternyata daya beli masyarakat itu tidak terlalu turun, karena terus terang saja kan, kalau nggak tahu buat teman-teman yang lain, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Kalau market kita itu kan masih pekerja, ya, pekerja kelas menengah yang penghasilannya pun dijaga oleh pemerintah, sehingga ketika mereka dapat ini analisis kita di pasar, ya, mereka dapat THR tapi tidak dibelanjakan karena nggak ada yang mudik. Nah, itu masih ada spare duitnya sebenarnya untuk belanja buku. Selain belanja yang lain tentu di marketplace. Nah, kenapa marketplace? Karena di marketplace kan semua jualan, semua ada. Jadi
orang ketika datang atau ya kayak ke mall lah, mereka nyari barang apa ya ke toko buku juga. Nah, di situ perlu memang kreativitas untuk kita berhubungan dengan teman-teman lokal pasarnya, adminnya atau RM-nya untuk terus kita komunikasikan program kita, sehingga ketika para pembelanja di lokal pasar ini mencari barang apapun, mereka juga akan terpapar oleh buku. Nah, itu yang kita lakukan sebenarnya. Kenapa kita mendorong terus program di lokal pasar. Jadi insya Allah dengan ada inisiatif dari teman-teman Parekraf juga kemarin, dan kita sambut itu. Karena terus terang itu alhamdulillah hasilnya sangat besar. Jadi sebelum COVID, ya, bahkan sebelum COVID itu udah jauh kalau omsetnya dengan pada masa pandemi ini kalau di online. Nah, itu barangkali testimoni dari Mizan. Dan jangan ragu teman-teman, karena setelah kita masuk on board, kemudian dapat bimbingan bagaimana membesarkan omset, itu kalau teman-teman pelayanannya bagus, ini ada syaratnya, yang penting adminnya standby, logistiknya standby. Nanti begitu teman-teman 2-3 bulan berjalan dan performanya bagus, itu akan ada pembimbingan dari yang lebih intens lagi. Jadi dari lokal pasar. Tapi kita juga sedang memikirkan dari KAPI bagaimana kita akan selalu membuat program dengan masing-masing lokal pasar nantinya atau marketplace. Jadi selain dari masing-masing penerbit, itu bisa lewati KAPI juga. Mungkin itu Bu Kartini dan teman-teman yang kita lakukan, sehingga alhamdulillah kita masih bisa berproduksi cukup banyak buku ke depan, percetakannya masih ngebul dan kita omsetnya bisa dijaga tanpa bergantung ke toko buku fisik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Syahrir, success story dari Mizan. Dan mudah-mudahan teman-teman penerbit bisa mengikuti apa yang pernah dilakukan atau yang sudah dilakukan oleh Mizan, bahwa COVID ini harus tidak berhenti menerbitkan buku. Jadi terus berjuang, karena memang toko-toko buku tutup. Tapi sekarang udah mulai buka, tapi kan masih sedikit-sedikit ya, belum normal. Pembaca masih segan untuk mengunjungi toko buku. Juga buku bajakan, ini kan sudah diupayakan oleh Kemenparekraf untuk di stop lah ya, pendekatan persuasif yang dilakukan Kemenparekraf. Kami sudah juga bertemu dengan beberapa marketplace yang difasilitasi oleh Kemenparekraf minggu lalu, dan mudah-mudahan mereka menyadari semuanya bahwa mereka akan terus membantu penerbit. Nah, ini kesempatan saya kira untuk para penerbit menanyakan kepada Pak Bin ataupun Pak Syahrir apa-apa yang harus dipersiapkan untuk lebih sukses berjualan atau memasarkan buku melalui marketplace. Saya persilahkan ada yang ingin bertanya mungkin dengan angkat tangan atau mengisi ruang chat. Boleh usul Bu Kartini dibuka dulu semuanya foto bareng. Oh ya, boleh ya, foto bareng ya. Ini ada 76 peserta. Tapi Pak Fanani ikut foto. Oh iya, ini saya ikut foto ini. Nah, ayo semuanya dibuka, minta tolong biar kita foto bareng. Kini Media, Rakri, Pak Jeffrey, Kini Media, buku-buku Simbiasa. Kini Media belum muncul nih. Tapi yang belum mandi nggak kelihatan kan Pak Fanani? Kenapa? Yang belum mandi nggak kelihatan kan? Ini belum mandi. Asal nggak diceritakan di sini nggak kelihatan kok. Tenang aja. Aku screen gelap ya.
Oh, Nggak gitu. boleh. Harus kelihatan. Ayo, kelihatan. Di rumah. Masker nggak nih? Bu Nova belum dandan. Baik, siap. Pakai masker apa enggak nih? Nova belum ke salon. Belum ke salon Masih saya, ya tapi dia Allah. tuh masih tapi Ibu Nova belum pakai kerudung soalnya. Itu dia. Wajib Alhamdulillah, belajar apa itu enggak? udah mayoritas. Monggo, Mbak Dian atau tapi di blok 4 yang di saya 3 banyak yang belum keluar ini. Pustaka Jaya, Bestari, Fauzia, Zefti. Ayo masuk, silahkan. Oke. Wira, siapa yang motret? Si Mirza udah muncul. Saban, Pak Lili udah. Mbak Novi. Siap di print screen ya, Bapak Ibu. Mohon tunggu sebentar. Page pertama udah nih. Oke. Berikut page kedua. Udah nih. Udah. Oke, sekarang page 3. Baik. Ditunggu sebentar, page 3 belum? Udah? Ditunggu sebentar. Udah? Page 4 ya. Dapat? Ya. Bentar ya Bapak, Ibu, ini kita ada 3 belum selesai. Mohon ditunggu sebentar. Udah? Capek nih, Mbak. Ibu sih sudah, Bu. Ibu di page 1, cuman sebentar. Yang lain belum, Bu. Enggak banyak. Supaya enggak setting. Ya, sebentar. Page 3 oke. Page 4? Cepat sembuh semua. Siap, terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berfotoria bersama kami. Ya, untuk supaya suaranya bagus ya, bagi yang tidak bicara mohon di unmute. Kita mulai dengan sesi tanya jawab ya. Ini sudah ada pertanyaan dari penerbit Salemba. Apakah memungkinkan ketika program ini dilangsungkan penjual buku bajakan di semua marketplace akunnya dinonaktifkan? Nah ini mungkin meskipun sudah kita sampaikan kepada marketplace, mungkin ini kan belum ada pertemuan dengan marketplace ya di sini. Ini hanya khusus para penerbit. Mungkin Pak Syahrir bisa bantu jawab. Ya, saya jawab dulu. Terima kasih pertanyaannya Pak dari Salemba ya. Kemarin kita sudah ketemu dan teman-teman Lokapasar juga difasilitasi oleh Parekraf. Mungkin untuk dalam waktu dekat itu belum bisa dinonaktifkan, tapi untuk program ini mereka tidak akan muncul di depan. Jadi yang akan dimunculkan oleh teman-teman marketplace adalah akun atau toko peserta. Ya, jadi jadi kalau nanti ada banner atau yang diklik itu hanya 82 toko ini saja yang muncul. Kecuali kalau orang search khusus itu baru bisa mereka muncul. Tapi itu tahap pertama ya. Nanti tahap berikutnya kita memang akan membicarakan khusus untuk anti pembajakan. Jadi kita akan mengumpulkan semua akun-akun buku bajakan dari teman-teman penerbit lewat pelaporan dan itu bisa lewat IKP. Jadi kita nanti akan dibuatkan jalur khusus ke marketplace. Jadi tidak harus melalui link pelaporan yang biasanya disediakan. Itu yang kita lagi susun. Karena memang objektif program ini seperti Pak Andi sampaikan tadi, selain membantu recovery penjualan atau menyelamatkan penerbitan dari sisi omset, juga mulai membendung pembajakan buku. Tapi memang itu bertahap. Kita baru 1 kali ketemu dengan teman-teman Lokapasar dari sisi
edukasi pembajakannya, kita akan melakukan pertemuan berikutnya lagi untuk membahas teknis memblok pembajakan, bahkan menahan orang penjual buku bajakan itu mendaftar. Itu barangkali. Jadi sementara mungkin yang diblok itu hanya yang kita laporkan day to day. Jadi sekarang pun kita sudah beberapa teman-teman, termasuk dari kami dari Misan Group itu terus mengirimkan link buku bajakan dan langsung di take down. Jadi oleh teman-teman lokal pasar yang pembajaknya ada di dalam. Jadi mungkin minta tolong saja kalau ada teman-teman sudah menemukan link buku bajakannya, langsung di-share saja nanti di grup. Kita bisa bantu untuk laporkan ke marketplace masing-masing. Itu mungkin jawabannya Bu Kartini. Ya, baik. Menambahkan Bu? Karir. Ya, silakan. Mau ditambahkan? Ya, menambahkan saja. Jadi di sinilah memang fungsinya pemerintah ya, dalam hal ini Parekraf. Jadi buku-buku bajakan yang ada di marketplace itu sudah kita edukasi, kita panggil ya, untuk menceritakan perihal bajakan ya, PDF atau apa yang gratis secara ini. Nah, justru mereka minta diedukasi. Nah, nanti lebih lanjut pembicaraan ini antara para marketplace dan IKP. Jadi kami sebagai pemerintah juga sudah menyebutkan bahwa kalau yang kita rekomen dari IKP itu sudah dapat kita pastikan bukan buku bajakan. Nah, jadi tadi juga disampaikan kalau memang masih ada, tolong diberitahukan, nanti kita sampaikan ke marketplace. Intinya, marketplace itu ingin bekerja sama dan ingin menjaga reputasinya untuk tidak menjual buku bajakan. Hanya saja mereka perlu diinformasikan atau diedukasikan mana yang buku bajakan, mana yang tidak, mana yang ini. Mereka ingin tahu. Nah, apabila ada laporan-laporan, mereka langsung take down ya apa yang disampaikan dengan Pak Syaril tadi. Pada kesempatan ini, mohon maaf, saya akan leave izin karena saya ada program lain yaitu beli kreatif lokal. Ya, beli kreatif lokal itu ada mingguan weekly. Kebetulan hari ini di jam yang sama, saya udah mundur 15 menit, tapi ada tim saya nanti yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar baca kreatif, baca di rumah. Sebelum saya leave, saya ingin sampaikan juga permohonan minta maaf. Mungkin ini kan untuk maju lebih lanjut, kita dibutuhkan MOU ya, yang mana kemarin MOU ini sedang kita upayakan untuk secepatnya, untuk segera ditandatangan. Sebenarnya waktu itu sudah punya MOU kerjasama dengan IKP, namun perlu diperbaharui gitu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan atau apa ini kapan, itu mohon bersabar karena saya barusan juga dapat kontak dari Biro Hukumnya, jadi ada arahan baru dari Mas Mena dan ini Mbak Mennya, dia lagi mengutamakan yang pemecahan masalah COVID yang terdampak, bahkan sampai mungkin ya ada beberapa karyawan di Kemenparekraf ada yang kena. Jadi dia akan mengeluarkan regulasi ya mengenai kawan-kawan industri yang terdampak dan nanti kebijakan-kebijakan apa. Untuk itu mohon maaf Bu Ida, Mas Nen dan Pak Syaril, Bu Kartini, saya mohon leave ya. Terima kasih. Satu menit saja. Ada pertanyaan dari ada pertanyaan ini yang ini tahap 1 program dari tanggal 27 sampai 8 Agustus. Apakah nanti akan ada tahap 2 dan 3? Nah, itu yang harapan dari penerbit, Pak. Kebetulan kan nanti akan ada pembicaraan di Kemenparekraf. Nah, itu penerbit itu sangat butuh bantuan. Siap. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa ini adalah pilot project ya. Adapun kalau program ini selesai,
penerbit bisa langsung bekerja sama dengan marketplace. Ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kami akan mengevaluasi ya. Nanti mengevaluasi kami cukup berkomunikasi dengan IKP mengenai aktivitas atau efektivitas dari kegiatan ini. Apakah program ini berlanjut atau nanti akan kita untuk peningkatan promosi lagi mengenai buku di marketplace ini bisa juga kita ambil melalui endorsement melalui media-media paid media atau on media kita untuk memberikan informasi membeli buku saat ini cocok di online ini gitu. Jadi kita akan membantu promosi untuk peningkatan itu. Jadi selain kita yang tahap pertama ini kan kita memberikan diskon atau ini ya bantuan. Nanti untuk meningkat kita tidak sampai di situ, kita juga akan menginformasikan ya promosi-promosi atau kegiatan ini yang sudah kita lakukan antara Kemenparekraf dan IKP itu ada di media, ada di marketplace. Nah, jadi kita akan tingkatkan itu Bu ya teman-teman penerbit. Ya, teman-teman penerbit tidak usah khawatir, kita akan mengevaluasi program ini bersama IKP gitu. Ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf, mohon izin, live. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Sukses. Ya, amin, amin. Insyaallah Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Andi, Ibu Rini. Baik, kita lanjutkan mungkin dari Bapak Ibu anggota penerbit, anggota IKP yang ingin menanyakan lebih lanjut mengenai bagaimana jualan di marketplace. Itu ada Pak Syahrir, ada juga teman-teman dari peserta yang kalau di WA group itu kan ramai sekali tuh pertanyaan. Nah, mungkin kalau ingin menanyakan kepada siapa, ke Pak Bin atau ke Pak Syahrir atau ke Pak bagian peserta, itu ada Syakban dan Dian, ada Pak Fanani mengenai perjanjian. Nah, tapi ini ada satu, ada pertanyaan dari Mas Heru Prianto, apakah ada sistem bagi hasil dengan IKP? Nah, ini siapa yang jawab? Bu Ida kali ya? Atau Pak Bin? Pak Bin, mohon. Gimana, Bu? Itu ada pertanyaan, apakah ada sistem bagi hasil dengan IKP? Ya, terima kasih. Penjualannya apa 100% ke IKP? Rekan-rekan, kita ini hanya menjembatani, kita bekerja untuk anggota IKP, bahwa kita di sini panitia tidak atau IKP tidak menerima apapun dari acara ini, bahwa Parekraf kasih ada dana melalui IKP dan itu akan kita salurkan buat rekan-rekan. Nanti di waktu launching akan kita sampaikan setelah semua fix dulu, baru akan kita sampaikan berapa nilainya, berapa diskon yang akan ditambahkan oleh Parekraf buat rekan-rekan. Saya kira itu, dari IKP tidak menerima bagi hasil dari peserta. Terima kasih. Sebaliknya IKP ngasih lewat Parekraf. Ya, mungkin sedikit saya tambahkan. Iya, silakan Pak Fanani. Baik, tadi sama Pak Bin disebut bahwa memang tidak ada bagi hasil dengan IKP, tapi memang penerbit itu terikat perjanjian dengan masing-masing marketplace-nya, ya, dengan masing-masing marketplace-nya. Nah, itu kita sudah memberi syarat juga ke marketplace. Hilang Pak Fanani. Fanani putus. Putus dengan penerbit sendiri. Mungkin itu tambahan saya, Bu Ida. Tadi Pak Fanani putus. Pak Fanani putus tadi, diulangin dulu. Gak apa-apa, saya tambahin. Jadi maksudnya bagi hasil, kalaupun ada bagi hasil dari penerbit itu dengan marketplace masing-masing, sesuai dengan kebijakan di marketplace. Tapi kita juga bantu untuk supaya
persentase di marketplace itu tidak ada yang melebihi 5% kalau nggak salah seperti itu. Begitu barangkali ya Pak. Wida tadi mau menambahkan, monggo Wida. Ya, sekali lagi saja mungkin menegaskan bahwa ini murni pelayanan kepada anggota ya. Mungkin berbeda dengan misalnya pameran kan ada yang harus bayar stand atau apa ya. Tapi di program ini betul-betul murni untuk anggota. Jadi pelayanan IKP untuk anggota. Kalaupun ada bagi hasil ya tentu antara penerbit dengan marketplace-nya gitu. Dan kalau kami membantu Kemenparekraf untuk melaksanakan program ini dengan IKP dengan penerbit murni pelayanan anggota, dan oleh karena lagi saya sampaikan bahwa kami sangat berharap, wah putus-putus kayaknya ya mungkin sekali lagi putus-putus. Ya, bahwa kami berharap semua penerbit bisa berpartisipasi dan juga bisa menikmati subsidi dari pemerintah ini. Jadi oleh karena itu sekali lagi mari kita sukseskan bersama ya dengan kerja terbaik kita. Terima kasih. Ya, harus kita dorong bersama, kita sukseskan bersama ya. Ini ada pertanyaan dari Pak M. Yusuf dan Ibu Mega Mayasari. Apakah Shopee nggak ikut? Terus juga dari Ibu Mega ini, perjanjian ini apakah diselesaikan dulu sebelum dimulai? Begitu juga promosi. Apakah promosi itu harus dilakukan? Ya, baca di rumah. Nah, mungkin Pak Syahrir, promosi itu bagaimana sebaiknya harus kita lakukan? Apakah cukup IKP atau Kemenparekraf saja, apa penerbit diam aja? Nah, itu Pak Syahrir, silakan. Kalau saya jawab yang di bagian promosi, jadi insya Allah IKP dan Parekraf juga akan membuat program promosinya dalam waktu dekat, segera. Tapi kita akan dibantu juga oleh teman-teman 4 loka pasar itu, marketplace. Mereka akan membantu mendorong atas di anggaran mereka juga kita sudah minta. Nah, yang kita minta bantuan dari teman-teman penerbit mungkin minimal di akun sosial media masing-masing untuk mendorong hashtag baca dari rumah ini. Dan silakan manfaatkan untuk konten masing-masing. Jadi justru IKP dan Parekraf itu semacam IO-nya saja, menyediakan wadahnya. Yang bertugas untuk mengejar omsetnya kan teman-teman penerbit sendiri. Jadi dari situ silakan mempromosikan konten masing-masing, bukunya yang diunggulkan apa, untuk merebut hati pembaca. Karena di loka pasar ini agak atau di digital lah, itu memang harus lebih agresif. Nah, untungnya kita agresif itu tidak perlu terlalu mengeluarkan biaya yang cukup besar atau bahkan bisa free. Yang penting teman-teman punya desainer yang bagus, kemudian tinggal mengupload di sosial media masing-masing. Ya kalau mau keluar sendiri biaya juga, ya tinggal ditebus post, artinya membiayai postingannya masing-masing. Kalau mau selalu muncul di depan ketika orang men-search hashtag baca dari rumah. Jadi itu yang jobnya di teman-teman penerbit. Kalau dikatakan apakah harus dan tidak harus, ya kalau tidak melakukan ya bisa ketinggalan sama yang lain, itu aja. Kalau mengandalkan IKP dan Parekraf saja. Jadi silakan berlomba-lomba konten apa atau buku-buku apa yang teman-teman unggulkan dimunculkan dalam satu frame dengan program baca dari rumah itu. Itu barangkali tambahan saya. Iya Pak Syahrir, kenapa Shopee nggak ikut? Nah, itu ada pertanyaan. Shopee kemarin waktu kita undang di awal, kebetulan sedang ada program dengan teman-teman IKP DKI. Jadi sudah ada, mungkin sebagian besar di sini ikut juga yang baca Jackbook ya, kalau misalnya JBF, Jackbook Fair. Jadi belum bisa belum bisa ikut di program ini karena terlalu mepet. Ada kebijakan itu juga, dan kedua sudah mungkin ada perjanjian untuk program selanjutnya dengan IKP DKI. Jadi kita bagi tugas saja sebenarnya.
teman-teman penerbit mah bebas saja. Nanti kalau dengan Shopee ya dengan IKP Jakarta jalan. 4 marketplace dengan IKP pusat jalan. Bahkan nanti lokal pasar yang lain kalau ada yang mau terlibat lagi dengan kita jalan lagi. Karena kan prinsipnya adalah membesarkan seluas mungkin pasar yang produk kita di semua pasar itu saja. Jadi kalau program ini memang kebetulan 4 marketplace yang terpilih dan sebenarnya ada 7 yang kita survei awal, tapi kita memilih 4 atau market Parekraf dan IKP memilih 4 yang masih mungkin untuk dilayani karena kalau ini aja udah lumayan tuh koordinasinya. Begitu barangkali Pak Yusuf jawabannya. Jadi bagi tugas saja sebenarnya. Biar kampanye bisa berlanjut terus malah lebih baik. Boleh saya tambahkan mungkin ya? Bukan. Ya Pak. Ya Bu Ida, silakan. Ibu mungkin ingat, jadi awalnya memang kami kan mengirimkan surat kepada Bapak Ibu semua, memilih marketplace apa saja yang diharapkan bisa bekerja sama dengan para penerbit. Nah, sebetulnya dari pilihan itu yang pertama memang Tokopedia dan kedua itu Shopee sebetulnya pilihannya. Setelah itu baru Bukalapak, kemudian baru Blibli, Lazada dan ada sebetulnya JDID juga ya. Nah, tapi dari Parekraf sendiri memang sejak awal meminta hanya membatasi untuk bekerja sama dengan 3 atau 4 marketplace. Nah, pada saat itu sedang ada juga persiapan Shopee bekerja sama dengan IKP DKI ya di program Jakbu kemarin. Jadi kami mengambil keputusan dengan mempertimbangkan bahwa kita juga ingin sebanyaknya, sekarang ini semua orang kan mencari sebanyak-banyaknya jalur penjualan ya, saluran distribusi gitu ya. Jadi kami berpikir bahwa penerbit sudah pernah on board di Shopee dengan difasilitasi oleh IKP DKI, maka kami memilih yang berikutnya. Jadi akhirnya kami merekomendasikan di situ adalah yang pilihan berikutnya adalah Blibli, Lazada, dan tentu saja Bukalapak ya, pilihan ketiga sesudah Shopee. Nah itu mungkin jadi silakan Kak yang sudah pernah ikut bersama IKP DKI ya Shopee, silakan dilanjut. Tapi yang program Baca dari Rumah ini kita mencoba memperluas lagi saluran distribusi kita. Jadi saya sih berharap jangan paradigmanya jadi bukan ya maunya yang kemarin lagi, justru kita sebaiknya sebagai pemasar kan membuka sebanyak-banyaknya saluran distribusi, jadi bisa lebih banyak lagi produk kita tampil di berbagai marketplace. Itu aja mungkin, terima kasih. Ibu Kartini silakan. Ya Bu Ida, terima kasih banyak. Ini sekali lagi pertanyaan kepada Pak Syahril lagi. Di 4 marketplace itu bagaimana perjanjiannya dengan para penerbit? Itu ada pertanyaan dari Verila. Terus juga ada dari Kanisius. Hitung-hitungannya bagaimana dengan marketplace? Terus ongkirnya bagaimana? Apakah bebas ongkir atau ongkirnya ditanggung oleh penerbit? Nah, Pak Syahrir, monggo. Ya, makasih Bu, banyak pertanyaan ya. Tadi sorry, jadi perjanjian itu sebenarnya kalau dengan IKP itu MOU program besarnya saja. Jadi kita mendorong bahwa teman-teman marketplace itu memberikan rate yang maksimum di 5%. Kecuali yang sudah kecil seperti Lazada itu 1,8, yaitu ikut rate yang kecil saja. Jadi itu perjanjian masing-masing penerbit atau toko dengan marketplace-nya sesuai dengan ketentuan yang ada di marketplace. Itu yang teman-teman nanti ikuti. Jadi sesuai yang diisi kemarin yang sudah on board itu tinggal mengikuti. Ada beberapa perjanjian juga, misalnya kayak Blibli yang tadinya mensyaratkan ada deposit, tapi kebetulan program ini kita jalankan Juli itu free. Jadi kita minta di free kan. Jadi tidak ada deposit buat masing-masing penerbit. Nah, jadi bervariasi teman-teman. Kalau di Last Mall itu 1,8, ada yang 5%. Jadi tapi maksimum 5% yang kita syaratkan teman-teman bagi ke marketplace-nya. Yang kedua free ongkir. Kalau free ongkir itu sama
kita minta sesuai karena kita mengharapkan semua penerbit didaftarkan di level tertingginya. Kalau di Lazada, Lazada Mall, kalau di Bukalapak, Buka Mall, dengan asumsi semua penerbit kita itu sudah berbadan hukum ya, berbadan hukum tetap, sehingga itu layak didaftarkan sebagai official account ya. Jadi nanti diprioritaskan. Nah, free ongkirnya itu ada ketentuan-ketentuannya, nanti masih berbeda-beda. Jadi ada yang free pembelian misalnya minimal 50.000. Saya tidak terlalu hafal detail teknisnya, nanti bisa teman-teman lihat di masing-masing marketplace. Tapi itu akan disupport untuk free ongkir. Jadi teman-teman tidak membayar free ongkir, tapi mereka yang membantu untuk berdasarkan pembelian tertentu tentunya. Jadi ada range-nya ya. Dari sisi free ongkir. Kalau dari sisi promosi juga mereka nanti akan membantu promosi juga. Dari yang tadi ada pertanyaan dari Salemba, apakah ada banner ya? Tentu kita minta bannernya juga disiapkan dan IKAPI juga akan menyiapkannya. Seperti itu barangkali. Jadi ada nanti fasilitas free ongkir, walaupun free-nya mungkin tidak 100% ya, seperti sekarang aja. Beberapa teman-teman yang sudah ikut. Tapi campaign free ongkir itu akan ada di semua marketplace atau pasar. Mudah-mudahan cukup menjawab. Ya. Boleh sedikit menambahkan, Bu Kartini? Ya, silakan. Baik, saya sedikit menambahkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Syahrir. Pertama, memang untuk perjanjian itu ada 3 perjanjian besar. Pertama itu IKAPI dengan Parekraf, di mana kemudian Parekraf itu mendistribusikan bantuannya itu via IKAPI, ya, itu ada kerjasamanya. Terus kemudian IKAPI dengan penerbit untuk memastikan bahwa peserta baca dari rumah ini adalah penerbit anggota IKAPI yang sudah terdaftar. Harapannya memang kemudian banyak sebenarnya, tapi kemarin akhirnya bisa masuk 104, tapi kemudian terperas menjadi 82 karena ada penerbit-penerbit besar yang itu kemudian grup kemudian hanya buka satu toko gitu, sehingga akhirnya terserap menjadi 82. Dan antara IKAPI dengan penerbit itu diikat dengan surat pernyataan yang nanti setelah ini mohon teman-teman peserta itu kita akan kirimkan surat pernyataan itu, kemudian dipelajari dan disegerakan untuk ditandatangani. Kemudian ada perjanjian antara penerbit peserta itu dengan masing-masing marketplace. Nah, peserta dengan marketplace itu ada perjanjian yang syarat dan ketentuannya itu mengikuti apa yang sudah dibicarakan oleh IKAPI dengan marketplace dan juga regulasi masing-masing marketplace. Tadi sudah disebut beberapa yang dirinci oleh Pak Syahrir. Begitu juga ada perjanjian itu kerjasama antara IKAPI dengan marketplace, payung besarnya. Nah, itu payung besarnya. Nah, itu terkait dengan perjanjian-perjanjiannya. Detailnya tadi sudah disinggung oleh Pak Syahrir. Pertanyaannya ada Bu Mega yang juga bertanya terkait dengan apakah kan penerbit itu mengadakan perjanjian dengan penulis, kan gitu. Apakah kemudian perjanjian dengan penulis itu bisa disusulkan misalnya, kan gitu. Itu jual melalui toko, melalui penerbit. Kami berharap karena memang ini adalah bagian dari edukasi kita dan juga upaya pencegahan kita dari IKAPI dan juga mungkin teman-teman untuk agar tidak ada pembajakan melalui marketplace itu bisa kita minimalisasi atau kita bisa kurangi, yang itu akan terus kita lanjutkan pembicaraannya dengan marketplace-nya maupun dibantu atau oleh Parekraf. Itu yang ditampilkan mohon yang memang sudah fix. Jangan kemudian nanti membuka peluang ada sengketa. Misalnya belum ada perjanjian dengan penulis atau belum selesai, tahu-tahu kemudian sudah ditayangkan di marketplace misalnya gitu, di marketplace, kemudian nanti ada komplain dari penulis, wong ini perjanjian belum selesai kok kemudian tahu-tahu, itu juga mohon tidak dilakukan. Tapi memang yang sudah benar-benar benar-benar fix bahwa memang ini buku yang memang sudah
harus kita jual dan kita bisa publish dengan sebesar-besarnya, misalnya dengan marketplace. Itu tambahan dari saya terkait dengan perjanjian-perjanjian dan yang hubungannya dengan perjanjian. Terima kasih Bu Kartini. Ya Pak Fanani, terima kasih banyak. Saya kira lengkap ya informasi dari Pak Syahrir, Pak Fanani, Pak Bin, Bu Ida. Ya, ini sedikit ada itu. Bagaimana ongkir sudah free, promo harus bersama ya, karena ini urusan kita bersama, tidak saja urusan pemerintah, tapi juga urusan penerbit untuk mencapai target. Memang harus maksimal promonya. Kalau enggak ya nanti rugi sendiri. Itu diskon, ada pertanyaan, diskon dari penerbit dipatok 20%. Iya, itu minimal 20% ya Pak Syahrir ya. Kalau mau menambahkan boleh enggak? Nah, ini ada pertanyaan dari BP, Ralita, Rafita, nah, juga dengan ada yang lain juga. Wawan Ponsel, Wanel, Tutas Pustika. Iya, mungkin tambahan sedikit Pak Syahrir. Ya, sangat boleh Pak, Bapak Ibu. Jadi 20% itu malah minimum ya. Kalau teman-teman penerbit, bahkan kan begini, ada buku saya yang sudah ngendon di gudang bertahun-tahun, kebetulan ada program ini kesempatan untuk diupload, nah itu lebih bagus lagi, mau diskon sampai 70% juga lumayan lebih bagus lagi. Jadi ini marketplace ini kesempatan kita untuk memasarkan seluruh buku kita tanpa takut dikembalikan atau diretur oleh toko. Yang penting bisa fotonya bagus, ya, bisa tampil seterusnya bertahun-tahun. Jadi nggak ada retur-returan. Dan silakan mengatur diskonnya sesuai dengan kekuatan masing-masing penerbit. Yang bisa 20, mau kasih 30, mau kasih 50 dari penerbitnya silakan. Nah, menjawab dari Mas Wawan, kalau yang subsidi dari Parekraf ini kita masih memfinalisasi, itu hanya tambahannya. Jadi ada tambahan lagi. Jadi kalau selain yang sudah teman-teman keluarkan, nanti ada pagu tentunya, mungkin tidak karena Parekraf juga terbatas anggarannya, akan ada budget yang dikasihkan oleh Parekraf lewat IKAPI untuk kita tambahkan lagi. Nah itu yang bisa di-reimburse nantinya. Tapi ini sedang kita finalisasi, mungkin Pak Bin tadi sudah sampaikan, tunggu saja untuk itu. Tapi yang khusus diskon yang teman-teman penerbit lepaskan, itu anjurannya minimal 20 itu untuk menyemarakkan program saja. Tapi yang mau Pak Rafita mau lebih itu, atau yang lain-lain mau lebih dari itu, monggo. Justru kita harapkan seperti itu. Begitu barangkali Bu Kartini. Iya. Baik, terima kasih Pak Syahrir. Ya, memang kita harus berpromo ya, ada tambahan diskon yang akan diberikan dari pemerintah dan itu nanti urusannya dengan IKAPI ya, di reimburse, minta diskon 20% atau berapa persen nanti yang sedang diupayakan oleh IKAPI, oleh Kemenparekraf yang tadi Pak Andi sedang memfinalisasi kerjasama kita dengan Kemenparekraf. Ya, ini ada banyak pertanyaan. Oh, adakah template desainnya? Boleh bebas ya tentunya ya. Tapi terus bedah buku. Oh ya, ini penting. Itu dari Mas Wawan atau Mbak Wawan. Bedah buku live di seperti apa? Nah, itu kan memang akan ada ya. Siapa yang akan menjawab? Pak Syahrir atau siapa? Tentang promo-promo, diskusi-diskusi buku, itu apakah nanti bisa difasilitasi oleh 4 marketplace itu? Itu Pak, boleh jawab? Ya, kalau untuk khusus dengan acara bedah buku, itu belum kita finalisasi sampai ke situ karena belum ada akun platformnya ya. Jadi kita masih menjajaki, kita masih mau rapat teknis besok Senin, apa kemungkinan jika ada teman-teman penerbit mengusulkan untuk ada live. Tapi yang penting itu adalah kalau teman-teman mau melakukan live IG misalnya atau webinar di internal, itu silakan memakai campaign ini. Itu kita serahkan ke teman-teman penerbit juga. Jadi
Termasuk tadi pertanyaan Republik, apakah ada desain? Sebenarnya nanti ada desain, itu bisa kita pakai template-nya, tapi kalau teman-teman mau memakai warna atau tone dari penerbit masing-masing juga bisa. Yang penting kita disatukan oleh campaign baca buku dari rumah, itu yang paling penting. Parekraf, IKAPI, dan Marketplace, plus penerbit Bapak Ibu. Jadi untuk sementara kalau ada teman-teman yang mau melakukan program live lewat akun masing-masing itu dipersilahkan. Tapi kalau untuk platform, memakai platform kayak Shopee Live kemarin itu kemarin kita masih menjajaki karena ternyata ada beberapa webinarnya teman-teman Marketplace yang 4 ini masih untuk internal. Jadi nantinya dari Marketplace ke penerbit. Jadi belum open for public. Jadi tapi nanti kita coba cek di Tokopedia atau Bukalapak ya. Itu yang bisa saya jawab sementara ini karena kita belum ada untuk acara khusus seperti itu. Jadi memang masih diutamakan ke penjualan dulu sama campaign narasinya ya. Termasuk itu tadi ada pertanyaan bisa kita akan membahasakan bahwa jangan membeli buku bajakan di Marketplace, kita punya toko official, itu yang paling penting sebenarnya. Sasarannya juga di kita masuk ke Marketplace. Itu barangkali. Ya, jadi kita akan berusaha ya Pak Syahrir ya, menanyakan kepada Lokapasar, 4 Lokapasar itu, tapi kita sebetulnya bebas bisa bikin live promosi di akun masing-masing ataupun di masing-masing. Saya kira kita kan harus melakukan itu. Eranya seperti itu. Kita harus memanfaatkan sosial media untuk promosi buku kita ya. Nah, ada lagi pertanyaan, rupanya banyak pertanyaan Pak Syahrir. Mas Wawan, sorry ya Mas Wawan, Mbak Wawan saya. Itu. Jadi untuk program ini fokusnya hanya ke diskon saja atau bagaimana? Feedbacknya untuk bagaimana? Yang utama diskon dan kampanye anti penjualan buku bajakan sebenarnya, yang dua itu yang utama. Jadi kalau tadi mendengar pemaparan Pak Andi dan pembicaraan kita di awal kan objektifnya program ini sejak awal adalah menyelamatkan teman-teman penerbit dari semua level untuk survive di masa pandemi ini. Jadi sasarannya adalah menjual lewat Lokapasar. Jadi untuk tahap pertama ini memang sejak awal kita mendengungkan untuk mendiskon dan ada subsidi diskon dari pemerintah seperti itu. Plus subsidi promosi. Nah, kenapa melibatkan Lokapasar? Karena kan market mereka sudah cukup besar atau besar banget, jadi nanti bisa membantu juga untuk kita merich orang lebih besar sebanyak mungkin. Itu memang dari awal. Tapi kalau tadi saya ulang lagi, kalau teman-teman mau mengangkat tema bukunya lewat live, itu monggo. Sementara ya bisa lewat akun penerbit masing-masing. Itu barangkali. Termasuk nanti barangkali saya tambahkan tadi Mas Heru ada pertanyaan saya baru lihat juga. Di grup ini kan nanti akan dibuatin grup dan nanti kita akan mengundang teman-teman Lokapasarnya atau Marketplace-nya untuk memberikan bintek, bimbingan teknis ya. Sebenarnya kayak Bukalapak itu sudah ada yang reguler untuk mulai on board sampai nanti men-set tokonya. Nanti akan kita undang Lazada, akan Tokopedia dan Blibli juga untuk memberikan semacam technical meeting dan pendampingan. Jadi akan didampingi sampai mulai dari daftar sampai jualan nantinya. Jadi nanti mungkin lewat Mbak Dian sama Mas Sabar itu akan ada grup yang atau mungkin sudah ada grup yang nanti kan kita undang. Sudah ada grupnya Pak Syahrir. Nanti kita undang Lokapasar untuk lebih membahas teknisnya. Bu Kartini, boleh saya tambahkan? Ya Bu Ida. Iya, baik. Ini maaf ganti ini karena tadi pinjam laptop anak, sekarang sudah kembali ke HP. Bapak Ibu, tadi ada yang menanyakan ya, jadi fokusnya apakah hanya diskon? Enggak. Jadi bukan hanya itu. Bayangkan sekarang Bapak Ibu penerbitnya dipromosikan, ini 4 marketplace yang besar loh itu kan, kecuali Shopee mungkin ya, jadi yang 4 itu yang besar.
Kemudian dipromosikan juga oleh Kemenparekraf. Jadi ini tuh baru launching ya atau pra peluncuran ya. Nanti yang peluncuran resminya setelah MOU ya, insya Allah ditandatangani, segera pasti akan ada launching dan itu baru kita promosi gede-gedean. Maksudnya mungkin nanti akan ada YouTube di di Kemenparekraf ya, atau melalui media sosial ya Kemenparekraf. Jadi sebetulnya selain kita disubsidi oleh pemerintah, kemudian kita juga bisa melakukan program anti buku bajakan, karena kan sekarang ini katanya marak sekali kan buku-buku bajakan beredar. Nah, ini diganti dengan buku asli. Jadi kita membanjiri marketplace ini dengan produk-produk asli, dengan buku-buku asli dari penerbit langsung atau alias anggota IKAPI sendiri gitu. Dan yang terakhir itu adalah dipromosikan, dan bukan hanya saat ini, tapi juga nanti ke depan. Tadi Pak Adi sudah sampaikan gitu. Jadi itu akan dipromosikan. Jadi saya membayangkan bahwa ini adalah promosi penerbit sendiri, promosi dari Parekraf, promosi dari 4 marketplace. Jadi mestinya sih, insya Allah sih gaungnya lebih besar. Tinggal mungkin PR-nya adalah kepada panitia, itu tadi ya, live ya, mungkin yang belum tuntas pembicaranya, mungkin mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti supaya ada juga program-program lain selain penjualan. Saya kira itu tadi. Terima kasih. Iya, baik Bu Ida, terima kasih. Jadi lengkap program Baca dari Rumah ini kita ikuti dengan oleh 82 penerbit ya, 8 seperti tadi disampaikan oleh Pak Bin ya, dan Pak Syahrir juga. Nah, kelihatannya ini sudah lengkap ya informasi mengenai mengapa kita bekerja sama dengan 4 marketplace. Dan ini adalah tujuan IKAPI untuk memperkenalkan atau memberikan sarana bahwa ada tempat yang bagus untuk menjual buku dari anggota penerbit IKAPI. Nah, karena toko-toko buku tutup. Sementara itu juga kita juga mempromosikan atau mendorong pembaca untuk membeli buku dengan murah karena ada diskon dari penerbit, juga ada diskon yang dari sumbangan dari pemerintah. Nah, itu saya kira ini kesempatan yang sangat baik, harus kita manfaatkan, dan mudah-mudahan dengan kerjasama dengan 4 marketplace ini, juga dengan ada Shopee yang sudah kita lakukan dengan IKAPI DKI, itu terus diteruskan supaya kita menjadi lebih kuat penerbit kita, terus menerbitkan buku, dan mengedukasi masyarakat supaya kita maju bersama. Apalagi ya, saya kira cukup, ya karena waktu juga yang membatasi kita. Mungkin ada pertanyaan lagi, kalau mau ada pertanyaan sebelum ditutup, bisa mengacungkan tangan atau raise hand, dan dibuka itunya, videonya. Kalau ada yang ingin menambahkan, kalau ada yang masih kurang jelas, monggo. Ada Pak Udanarto. Ada Bu, hadir Bu. Aduh, kangen aku. Ayo Bapak Ibu, mungkin sebelum ditutup, meskipun ini pertemuan ini akan ditutup, tapi kan ada WA group yang sudah kita buat ya dengan semuanya penerbit. Nah, itu mohon dimanfaatkan, tapi juga mohon juga diperhatikan betul-betul apa dari pertanyaan dari teman-teman yang sudah ada, jangan diulang lagi supaya nggak penuh chatnya. Ada? Ada lagi? Bu Kartini, mohon izin. Halo. Iya, monggo. Oh iya. Oh, silakan dari penerbit Verila dulu. Iya. Oke. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang bertanya mengenai judul buku yang diterbitkan oleh penerbit itu sendiri. Apakah juga ada atau boleh mereka atau penerbit yang bersangkutan itu memasarkan buku penerbit lain? Karena kasarnya di sini kan buku ini harus komplit gitu, apa aja ada ditanya apa aja ya, penerbit kita ada yang ditanya orang kita ada. Nah, gimana nih solusinya? Ataukah penerbit itu hanya khusus menjual buku dia sendiri, atau kalau memang mereka punya stok dari penerbit lain mereka juga boleh ngejual? Gimana itu
Maksudnya Bapak sebagai distributor ya, Bapak ya. sebagai distributor juga ya. Betul. Pak Bin atau yang bisa menjawab Pak Bin atau Pak Syahril, boleh nggak? Nggak boleh Pak, nggak boleh, karena kita nggak, ini khusus untuk penerbit bukan untuk reseller gitu Pak. Untuk memastikan bahwa memang tadi seperti disebutkan oleh Pak Andi, yang beredar nanti adalah buku dari penerbit asli. Jadi kita tidak memfasilitasi penjualan buku dari bukan yang penerbitnya, reseller ya dalam hal ini. Itu kita tidak memfasilitasi Pak. Jadi sebaiknya atau bahkan wajib kalau menurut saya, nggak tahu kalau ada kebijakan panitia, kalau menurut saya lebih baik dari penerbitnya supaya kita juga bisa mempertanggungjawabkannya nanti pada pemerintah. Terima kasih. Ya Bu, saya tambahin Bu. Halo, ya, Pak. Bu Ida. Monggo, silakan. Saya kira kita sepakat dari awal bahwa yang kerjasama ini adalah penerbit dengan marketplace. Jadi harus produknya saya kira yang dimunculkan di sana atau yang dijual. Kalau dari penerbit lain nanti jadi rancu. Itu saya kira. Makasih. Betul Pak. Dan itu sebaiknya itu pertanyaan bagus. Bukan Pak Bin, sebaiknya dimasukkan juga kalau memang belum ditandatangani perjanjian penerbit, itu dimasukkan juga klausul itu bahwa penerbit hanya boleh menjual buku penerbitnya sendiri, ya. Ya atau grupnya Bu ya. Ya, terima kasih Pak Novik, itu pertanyaan bagus mengingatkan kita semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Novik. Ya, terima kasih Bu. Pak Jajak tadi mau bicara, silakan Pak Jajak. Iya, enggak. Rupanya tadi Pak Novik ya, pakai peci enggak ke ini. Nah, tadi saya cuma lihat ada satu pertanyaan mungkin yang belum terjawab dari peserta, yaitu mengenai teknis pengiriman barang. Apakah kita mengirim barang ke marketplace atau kemana, itu kelihatannya kan memang banyak peserta yang masih baru ini, Ibu Kartini. Nah, apakah akan dijawab sekarang atau dijawab nanti pada sesi-sesi teknis? Mungkin Pak Syahrir atau Pak Bin barangkali yang bisa jawab. Terima kasih, itu aja. Saya cepat aja kalau marketplace, langsung Bu Kartini, sorry. Ya, kalau marketplace itu barang langsung dikirim dari penerbit masing-masing ke konsumen, Pak. Jadi itu standarnya. Jadi nggak perlu ke marketplace. Sebenarnya ada juga model begitu, tapi kemarin kita kerjasamanya dengan Tokopedia dan yang lain-lain itu model marketplace murni. Jadi teman-teman terima order, ngirim langsung ke konsumennya, pembayaran juga nanti akan disettle oleh marketplace ke penerbit itu. Ada satu tadi kayaknya mudah-mudahan pas saya ke belakang masih ada yang kelewat, Bu Kartini. Ya, apa? Itu terkait dengan diskon itu kalau diakumulasi, kalau semuanya itu menerapkan penerbit masing-masing itu 20%, itu sebenarnya diskon yang akan diterima itu oleh konsumen itu berarti 40%. Ya, oleh konsumen 40%. 20% diskon diberikan oleh penerbit, 20% yang disubsidi oleh Parekraf melalui IKAPI. Jadi nanti dipersilakan penerbit itu merembes tambahan diskon yang 20% itu sehingga menjadi 40% itu ke IKAPI. Ya, IKAPI sudah bikin perjanjian dengan marketplace untuk nanti diberikan tembusan penjualannya masing-masing penerbit yang melalui marketplace. Kemudian penerbit dipersilakan kemudian melengkapi dokumen penjualan itu, nanti akan kita cocokkan, baru kemudian rembes itu akan kita bayarkan ke IKAPI yang itu. Ini yang sekarang kita sedang godok dengan baik itu dengan khususnya dengan Parekraf. Mungkin itu Bu tambahan saya tadi soalnya berulang kali kayaknya ditanya. Oh iya, baik. Ya. Terima kasih Pak Fanani. Ya, ada diskon itu nanti urusannya sama Bu Rini ya. Bu Rini nanti urusan reimburse akan akan diurus oleh Ibu Kuslistiarini. Siap, Pak Rini. Siap. Jadi ada batasan waktu juga ya? Maksimum berapa hari setelah penjualan?
2 minggu di situ di persyaratan. Iya, ini lagi kita godok dengan marketplace-nya. Kapan kita dapat datanya dari marketplace? Terus uang cair dari Parekraf pasti langsung kita lunasi ke penerbit. Jadi hanya 2 hari ya paling lambat ya Bu Rini ya. Jadi kita minta reimburse langsung 2 hari berikutnya dibayarkan ya Bu Rini ya. Jangan Bu, terlalu cepat Bu. Nanti ada pembelajaran lanjut Bu. Terlalu cepat 2 hari itu. Kita harus cek and recheck datanya dulu. Kita validasi dulu datanya. Ya. Nanti Kartini ngasih anu itu Bu, ngasih surga itu Bu. Kan ini memang penerbit sedang butuh dukungan. Nah, ini baru, ini awal, mudah-mudahan ini awal yang akan didukung oleh Kemenparekraf, mudah-mudahan akan ada tambahan lagi, karena Kemenparekraf memang concern mengenai 17 ekonomi kreatif yang diampu oleh Kemenparekraf, mudah-mudahan akan ada, karena di bidang lain itu ada yang bantuan 100 juta maupun 200 sampai 200 juta, mudah-mudahan ini adalah awal. Kalau dipercaya bahwa penerbit itu butuh bantuan. Butuh bantuan nggak ya kira-kira penerbit itu? Karena pemerintah tuh melihatnya bahwa penerbit itu kaya-kaya. Jadi kayaknya ini pembaca yang dibantu nih sekarang ini karena COVID. Jadi makanya diskonnya ditambah. Itu ya Bu Ida ya. Ini perjuangan Bu Ida untuk mendekati Kemenparekraf semua. Bu Kartini. Ibu Kartini. Gini, di poin 3 di surat kita itu ada kita sebutkan pembayaran subsidi diskon dari IKAPI paling cepat 2 minggu setelah semua dokumen penjualan lengkap. Iya. 2 minggu ya? Iya. Saya hanya pancing Bu Rini. Supaya teman-teman penerbit juga mengetahui bahwa itu 2 minggu. Iya, Bu, ya. Oke. Iya. Saya kira cukup ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan informasi ini cukup lengkap. Dan sekiranya ada yang perlu ditanyakan lagi, kami kan ada WA group. Nah ini ada Mbak Rafita, ingin masuk di grup. Apakah ada yang belum masuk grup? Tolong seksi peserta memasukkannya di grup. Terus mungkin juga yang lain yang belum masuk di grup, dimohon untuk dimasukkan. Saya kira itu saja. Mungkin sebelum ditutup, Bu Kartini, PR kita segera itu buat teman-teman yang belum on board di 4 marketplace, segera didaftarkan, segera mendaftar, dan kalau ada yang butuh bantuan, silakan memforward link pendaftarannya ke Mbak Dian atau Mas Saban untuk dibantu segera di-online kan, karena itu bisa tanpa verifikasi yang panjang, kalau lewat IKAPI bisa segera diverifikasi dan langsung on tokonya. Jadi minta bantuan untuk mendaftar sebanyak mungkin, biar kita bisa segera launch. Ya, baik. Ya Pak Sahril, diperhatikan memang harap semua penerbit, khususnya yang 82 penerbit ini, cepat-cepat onboarding. Ya. Ada pertanyaan juga yang ini, di grup WA itu, apakah ada Pak Sahril? Pak Sahril rupanya dibutuhkan selalu. Jadi Pak Sahril selalu standby di sana, jangan khawatir. Selain Pak Sahril juga ada Pak Bin Pasaribu. Juga seksi pesertanya adalah Syakban dan Dian. Mana dia Syakban dan Dian? Itu karena pertanyaan banyak sekali dan harus dijawab pertanyaannya. Bapak Ibu kalau pertanyaannya nggak dijawab, tanya ke saya atau ke Bu Ida. Dan Pak Bin. Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah lebih 5 menit. Bu Amal mau bicara silahkan sebelum ditutup. No, Bu Amal nggak. Ayo, Bu Amal. Ini adalah pendekatan dengan Kemenparekraf dilakukan oleh Bu Amal juga. Semoga lancar, mohon doanya dipermudah dan diperlancar dan bisa
Amin. Karena mungkin saya mau sedikit tambahan gitu ya, mungkin ini salah satu ini dari COVID gitu ya, hikmahnya lah. Jadi para penerbit jadi akhirnya bergerak untuk ke marketplace, ke sosmed gitu yang selama ini mungkin tidak terlalu dilirik, masih mengutamakan pemasaran konvensional, tapi dengan adanya program-program dari IKAPI yang kemarin dari IKAPI DKI, sekarang IKAPI Pusat, mau tidak mau memberikan trigger kepada para penerbit untuk ayo kita sekarang sudah di era new normal yang mungkin kita perlu memang pemasaran digital dan promosi yang secara menggunakan marketplace itu lebih kita tingkatkan gitu. Jadi saya pikir mari kita manfaatkan, tadi juga dari Bu Ida sudah bilang, kemarin mungkin yang sudah ikut di IKAPI dengan Shopee di IKAPI DKI bisa sudah melihat dampaknya, itu aja kerjasama dengan satu marketplace, apalagi ini kita insya Allah akan bekerja sama dengan 4 marketplace, ditambah lagi kita disupport oleh Kaparekraf gitu. Jadi insya Allah ini gaungnya, efeknya kita mengharapkan lebih besar lagi, lebih bermanfaat lagi buat para anggota gitu. Dan ini juga sekali lagi kita kemarin sudah beberapa kali berdiskusi dengan marketplace ketika memang dari penerbit menemukan adanya toko-toko di marketplace yang kita kerjasamai yang ternyata menjual buku bajakannya, itu sudah bisa mulai dilaporkan gitu dengan bukti, dan mereka akhirnya sekarang sudah mulai merespon. Kalau dulu kayaknya kita merespon kayaknya susah banget gitu ya, tapi sekarang dengan adanya kerjasama IKAPI, marketplace, dan Kaparekraf, mereka lebih concern lagi untuk masalah pembajakan ini. Jadi efek manfaatnya tidak hanya jangka pendek sales saja, tapi juga kita bisa jangka panjang gitu untuk mengkampanye kepada para pembeli kita untuk membeli buku-buku asli dari penerbit yang memang sudah tergabung di. Terima kasih, itu aja Bu Kartini tambahannya. Terima kasih Mbak Amal. Alhamdulillah pertemuan ini harus dipisahkan dengan waktu. Jadi mari kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah bahwa pertemuan ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di WA Group. Ya, teman-teman panitia tinggal dulu ya, jangan leave dulu ya. Terima kasih. Mau dikasih konsumsi ya Bu? Konsumsinya di mana nih? Pak Win. Pak Win. Mbak Wiwin. Pak Win keren ya pakai peci nih. Serius banget. Mau Jumatan ya. Mau khutbah Pak Win. Izin pamit ya. Mas Yogi pamit. Pamit. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Prof yang hadir. Mbak Siva, Mas Yogi, dan lain-lain. Terima kasih banyak. Tadi ya. Kalau makan siangnya boleh dikirim, Bu. Bu Nova. Nova makan siang dikirim kalau gambarnya udah muncul. Waduh, kelihatan bener lusuhnya aku nih, Kang. Ya Allah.